Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wal hamdu wa huwa ar-rahmanur rahim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin wa uswatan lil mu'minin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu nasrahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyyakum bittaqwallah. Faqad faza man ittaqa wa khaba man tawa. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahil alamin. Hadirin kaum muslimin sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang dibaca tadi terdapat dalam surat An-Nur ayat yang ke-30, di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah, maka hadapkanlah wajahmu, orientasi hidupmu, pikiranmu, langkah hidupmu kepada agama Allah secara hanif, secara konsisten, secara lurus, secara tegak lurus. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Disebabkan fitrah Allah itulah Allah menciptakan manusia berdasarkan kefitrahannya. Di antaranya bahwa semua manusia pasti nuraninya mengakui adanya eksistensi Tuhan itu hanya esa. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah. Jadi semua manusia tahu nuraninya jujur, tidak akan ada perubahan ciptaan Allah. Setiap manusia mengakui secara sadar atau tidak sadar adanya eksistensi Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus, agama yang kokoh, agama yang kuat, yang bahasa Nabi menyatakan ya'lu wa la yu'la alaih, tinggi di atas segala ajaran yang tinggi. Walakinna aktsarun nas la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya karena tidak mau tahu dan tidak mau mengilmui. Itulah sebabnya agama Islam dalam ayat ini disebut dinul qayyim, agama yang tegak, agama yang kokoh. Dalam ayat lain disebut dinul haq, agama yang hak, agama yang sampai akhir zaman pengikutnya justru akan semakin banyak.
dan akan mengalahkan semua jumlah umat-umat lain. Baru 15 abad keberadaan Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sekarang secara statistik perkiraan umat Islam itu 2,15 miliar, dibandingkan dengan penduduk bumi ini kurang lebih 8 miliar. Ini artinya 1/4 penduduk bumi Muslim, dan akan terus berkembang tersebar di belahan bumi ini. Nah, kenapa disebut agama yang kokoh dan eksistensinya akan terus sampai hari kiamat? Karena Islam itu dalam 3 ayat di dalam Al-Quran dijamin eksistensinya akan menjadi supremasi dari semua agama yang ada, akan menenggelamkan semua agama yang ada di muka bumi ini. Ini yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun." Yang persis bunyinya ayat tersebut ada dalam 2 ayat. Yang pertama ayat yang ke-33 surat At-Taubah, dan yang kedua terdapat dalam surat As-Saff ayat ke-9, yang artinya dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya Muhammad SAW bil huda, dengan membawa petunjuk Al-Quran. Salah satu sebutan Al-Quran di dalam Al-Quran disebut Al-Huda. Ada Al-Furqan, ada Sabtul Masani, ada Alkitab, dan sebagainya. Kurang lebih ada 34 sebutan untuk kitab yang bernama Al-Quran. Di antaranya Al-Huda. Dengan membawa Al-Quran dan agama yang hak, dinul haq. Untuk apa? Liyuzhirahu 'ala dini kullihi. Untuk ditampakkan, untuk ditonjolkan, untuk menjadi supremasi atas semua agama yang ada. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik itu tidak menyukainya, bahkan membencinya, bahkan memeranginya. Dalam surat Al-Fatah ada juga satu ayat yang bunyinya sama. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi. Tetapi diakhiri wa kafa billahi syahida. Cukup Allah yang akan menjadi saksi. Ini terdapat dalam surat Al-Fatah ayat 28. Nah, menariknya di dalam tafsir An-Nukat wal Uyun karangan Imam Al-Mawardi mengomentari liyuzhirahu 'ala dini kullihi, bahwa Allah akan menampakkan, menjadikan Islam sebagai supremasi atas semua agama yang ada. Bagaimana caranya Allah menjadikan Islam itu semakin berkembang, semakin berkembang? Kata Imam Al-Mawardi, yaitu Allah menzohirkan, mengunggulkan Islam, menebarkan Islam itu melalui 4 jalur. Jalur yang pertama yaitu melalui bilbirri, orang yang berbuat baik. Jadi Allah menebarkan Islam itu dengan orang yang berbuat baik, terutama dari kalangan umat Islam itu sendiri. Kita bersedekah, kita berinfak, kita berzakat, kita hibah, kita wakaf, kita mendirikan pesantren, sekolah, musola, masjid, perguruan tinggi. Secara individualnya banyak sekarang di medsos ada
yang namanya YouTube yang terus berdakwah. Itu namanya bilbiri, dengan orang yang berbuat baik. Dan berbuat baik itu tidak ada paksaan. Terus termasuk adanya majlis taklim, adanya praktek atau pelaksanaan Jumatan di berbagai kantor di Indonesia ini, bahkan di dunia, khususnya di Jakarta ini. Yang kedua, kata Imam Al-Mawardi, Islam itu dizahirkan secara tidak terasa wal fajili oleh orang-orang yang berbuat jahat. Ini adalah ranah Allah, bukan ranah umat Islam seharusnya. Allah yang tahu rahasianya. Jadi banyak orang yang berbuat jahat kepada Islam, tapi justru itu semakin Islam itu semakin tampak. Contoh kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir, orang munafik, orang-orang musyrik, pamannya dengan stigma terhadap Islam. Islam itu teroris, Islam itu haus darah, Islam itu macam-macam, termasuk peristiwa WTC, termasuk pembakaran yang namanya Quran dibakar, termasuk memusuhi bahkan menyerang negara-negara yang berbau Islam yang dianggap ekstrim, termasuk sekarang yang menimpa saudara kita Iran. Di Iran dibombardir oleh Zionis Israel bersekutu dengan Amerika. Itu jahat memang. Tapi justru simpati manusia yang akhirnya ingin mempelajari Islam, yang tadinya buta dengan Islam, waktu peristiwa penembakan di New Zealand, jemaah lagi di masjid ditembak, banyak orang-orang non-Islam mempelajari Islam, beli Al-Quran dengan terjemahan dan tafsir menurut bahasa yang mereka pahami dan mengerti. Kemudian akhirnya berbondong-bondong masuk Islam. Yang ketiga, melalui bil muslimi, orang-orang Islam. Kalau orang Islam sudah jelas lah, karena tugas orang Islam itu pertama mengimani Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi di antara segala ajaran yang tinggi. Dan yang kedua, setiap orang Islam itu wajib mengilmui, mempelajari Islam. Karena itu ada yang namanya fardu ain, fardu kifayah. Untuk urusan ibadah, akidah, akhlak, orang Islam wajib menuntut ilmu. Urusan fardu kifayah, profesi apa yang akan kita tekuni, itu namanya fardu kifayah. Yang ketiga, kewajiban orang Islam itu mempraktekkan ajaran Islam. Dan setelah mempraktekkan kemudian mendakwahkan Islam. Dari sejak anak kita, keluarga kita, istri kita, suami kita, siapapun yang ada di rumah kita, kemudian tetangga dan seterusnya. Ini kewajiban umat Islam. Dan dalam perjuangan itu ada satu hal yang menjadikan syarat kategori orang yang bertakwa adalah sabar. Sabar dalam menuntut Islam, menuntut ilmu Islam, sabar mempraktekkan ajaran Islam, sabar juga mendakwahkan ajaran Islam, dan sabar memperjuangkan Islam itu harus sabar. Karena Al-Quran memberikan informasi kalau dalam peperangan 20 saja yang sabar pasti mengalahkan 200 orang. Kalau ada 100 orang yang sabar akan mengalahkan 1000 orang. Dan seterusnya dan seterusnya. Sabar itu penting. Ini
orang Islam. Dan yang keempat, kata Imam Ar-Razi, justru secara tidak langsung Islam itu justru dikembangkan, dipopulerkan karena orang-orang kafir. Orang-orang kafir coba dengan fitnahnya antara Sunni Syiah. Syiah dianggap bukan Islam, kafir, padahal jelas-jelas Republik Islam Iran. Akhirnya orang belajar tentang Syiah itu apa, makhluk apa. Ternyata Islam itu peradaban. Islam itu bukan aliran, tetapi peradaban. Kalau kita kembali pada Al-Quran, yang kita praktekkan sekarang ini itu namanya Islam parsial. Sholat menurut cara kita Imam Syafi'i, ada sholat menurut Imam Hanafi, ada menurut Imam Maliki, ada menurut Imam Hambali, ada menurut Imam Auza'i, ada menurut Dawud Zahiri, ada menurut Syiah. Itu namanya parsial. Tetapi Islam itu, setiap orang Islam harus sholat, wajib sholat. Makanya nanti sekarang dengan fitnah adu domba antara Sunni dan Syiah, sama dulu Indonesia adu domba antara Muhammadiyah NU. Saya kebetulan mengalami hal tersebut di kampung, pertentangan NU Muhammadiyah itu. NU itu dianggap kafir, tapi sekarang tidak ada sekat, karena sudah saling memahami. Demikian pula saatnya nanti antara Syiah Sunni tidak ada sekat. Kenapa? Karena Islam itu harus berani belajar kepada siapapun. Ya, khudil hikmata walau min ayyi syai'in kharajat. Ambillah ilmu itu, ambillah teknologi itu, ambillah akhlak dan moral itu, ambillah sesuatu hikmah itu dari manapun dia muncul atau keluar. Contoh umpamanya, ini meluruskan kenapa saya pelajari kenapa Iran diembargo 47 tahun. Setelah 47 tahun yang namanya embargo, nggak ada bank-bank internasional ada di negaranya. Kalau kita umpamanya jadi musafir ke Iran, uang kita ya yang bisa ditukar hanyalah dengan uang lokal itu, dan tidak ada bank. ATM kita nggak berlaku. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi ternyata di luar kalkulasi, di luar nalar, termasuk Donald Trump, karena udah 50 hari lebih, ternyata Iran memiliki kekuatan yang dahsyat. Yang harus kita justru belajar, jangan justru kita menyudutkan. Nah, ini yang perlu kita. Ternyata saya pelajari, Syiah itu mazhabnya banyak. Ada mazhab namanya Imamiyah Isna Asyariyah, 12 imam. Ini yang paling banyak pengikutnya di Iran. Ada Islam Ismailiyah, ada Islam Ja'fariyah, ada Islam Syiah yang namanya Zaidiyah. Jadi itu yang banyak dianut di Yaman. Tuh. Kalau ada yang bulat, nah itu yang ekstrim, namanya bulat Syiah. Syiah yang bulat ekstrim, yang mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan jumlahnya sedikit, jumlahnya kecil. Tapi yang Isna Asyariyah yang menguasai di Iran, saya pelajari, ternyata rukun Islamnya itu 10. Tidak ada yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, sedikit pun tidak ada. Yang pertama, rukun Islam yang disebut usuluddin. Yang pertama, sholat. Yang kedua, puasa.
Yang ketiga zakat. Dan zakat itu untuk 8 asnaf khusus. Item-itemnya yang harus dizakati emas, perak, unta, sapi, kemudian kambing, kemudian gandum, kurma, jelai, kemudian kismis 9 item, 2,5%. Dan yang keempat namanya humus, 20% dari harta yang kita kumpulkan. Kalau kita 1 tahun deposit masuk 1 M, ada 1 M itu sisa, maka 20% itu harus dikeluarkan. 1/5-nya dikelola APBN, pajak itu khusus secara tersendiri. Zakat secara tersendiri hanya untuk fakir miskin yang 8 asnaf, seperti yang disyaratkan dalam surat At-Taubah. Dan yang humus itu khusus, dan humus itu sampai separuhnya dari pajak. Jadi kalau umpamanya pajak dapat 20 atau 2.000 triliun, maka humus itu dapat 1.000 triliun. Dan itu dikhususkan untuk apa? Untuk sekolah-sekolah, untuk madrasah-madrasah, untuk pesantren-pesantren, untuk masjid-masjid, untuk yang namanya kiai-kiai, ustaz-ustaz, semuanya dibayar. Dan termasuk riset-riset. Makanya penelitian luar biasa. Ini yang harus kita kejar, cari kenapa. Kita harus berani belajar, karena disitulah, inilah yang namanya kita harus belajar kepada siapa. Termasuk perang ini, coba secara kalkulasi masyarakat dunia, secara pertempuran luar biasa, Iran berantakan, banyak yang mati. Tetapi secara perang-perangan yang mengambil simpati, justru simpati terhadap Iran itu sendiri. Kalaupun penduduk Indonesia yang sekian persen itu penduduk Islam, mayoritas pasti akan berpihak kepada Iran. Hanya segelintir saja yang isu yang namanya Syiah itu bukan Islam atau kafir karena tidak pakai ilmu. Termasuk perang dimanapun, di Suriah, yang namanya di Irak, justru karena ulah orang-orang kafir dan jahat itu, akibatnya banyak imigran-imigran ke Eropa, ke Balkan, ke Rusia, ke China, ke Amerika, dan itulah yang mereka kemudian termasuk salah satu yang kemudian putra terbaik Islam yang sekarang menjadi wali kota di Amerika. Itu karena imigran-imigran yang menyebar, dan mereka punya keteladanan. Teladan apa? Akhlak al-karimah, punya semangat, punya kebersamaan, toleransi. Nah, dalam Islam tidak ada istilah pesimisme, tapi harus tanamkan optimis, karena digaransi oleh Allah. Jadi sebagai orang Islam, jangan gontok-gontokan, jangan saling menyebutkan, jangan saling merendahkan. Ilmu yang disampaikan ilmu, perbandingan itu. Karena kalau ada ikhtilaf, Al-Quran jelas mengatakan, wallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Urusan ikhtilaf, perbedaan fikih, perbedaan definisi, termasuk perbedaan siapa itu Allah. Ada Allah ada di atas, ada Allah lagi bersemayam, ada di atas langit, ya, itu nanti Allah yang akan menghukumi siapa yang paling benar. Itu nanti, itu di akhirat. Di dunia itu terus berlomba, fastabiqul khairat, terus berlomba-lomba dalam ilmu, dalam argumentasi, dan la ikraha fiddin. Terserah manusia mau ngambil yang mana yang paling masuk logika, mana yang paling bermaslahat, dan mana yang paling bermanfaat bagi kehidupan dunia ataupun akhirat.
In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Siapa yang berbuat kebajikan, kebajikan itu yang akan kembali kepada dirinya. Siapa yang berbuat kejahatan, kejahatan itu pula yang akan berakibat kepada dirinya. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah wa taqabbala minna wa minkum tilawatan rasul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa wala amma ba'du. Masyarakat muslimin rahimahumullah, usikum wa ya bitaqallah wa qad fazal muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arda'ani al-khulafa'ir rasyidin al-baqirin wa Umar wa Utsman wa Ali wala baqi sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan wattiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna. Allahumma ja'al hadza zamana zaman marhuma wa tafarraquna tafarruqan ba'di ma'suma. Allahumma la tada'lana fi maqamina hazanan badila wafarta wala haman ila farasta wala hajatan ila qadrata wala jahlan ila alamta wala maridun ila safaita wa yasarta ya akramal akramin. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang kau rahmati, pertemuan yang kau berkahi, pertemuan yang kau ridhai, pertemuan yang menjadikan iman kami semakin kokoh dan kuat, Islam kami semakin teguh, akhlak kami semakin mulia. Kata ya Allah, jika kami hijrah dari tempat ini ya Allah ke tempat lain, kembali bekerja, jangan biarkan kami dalam keadaan kafir dan kufur yang menyebabkan kami kehilangan kontrol, kecuali kau tanamkan iman dalam jiwa dan dada kami sehingga menjadi kontrol kehidupan kami, perilaku kami dan tindakan-tindakan kami. Jangan biarkan kami dalam keadaan rapuh dalam berislam, kecuali kau perteguh keislaman kami yang menjadikan pedoman hidup bagi kami, baik pedoman dalam dimensi vertikal berhubungan denganmu ya Allah, ataupun dimensi keterkaitan dengan sesama, terhadap keluarga, masyarakat, terhadap bangsa, bahkan tatanan dunia. Jangan biarkan kami tinggal tempat ini dalam keadaan resah dan gelisah yang menyebabkan kami tidak pernah khusyuk dan tawadhu dalam beribadah dan tidak konsentrasi maksimal dalam berprofesi atau bekerja, kecuali memberikan ketenangan dan sakinah untuk kemudian kami bisa lebih khusyuk dan tawadhu dalam beribadah dan bekerja secara profesional. Jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini umat Islam terpecah belah dalam hal-hal yang fur'iyah, dalam hal yang cabang, dalam hal-hal yang bukan usul tapi far'iyah yang menyebabkan kami lemah, kecuali Engkau memperkokoh, mempadukan hati kami dalam satu kiblat yang kami yakini Al-Masjidil Haram, dan pedoman yang kami yakini kebenarannya Al-Quran dan sunnah yang kami yakini warisan dari Nabi kami Nabi Muhammad SAW, dan juga pedoman hidup kami yang kami tekuni pelajari tiap hari, yakni Al-Quran. Ya Allah,
jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini dalam keadaan keluarga kami tidak menentu, kecuali jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, keluarga yang koridoi, keluarga yang kelak keturunan kami menjadi pemimpin-pemimpin orang-orang yang beriman, menjadi teladan bagi siapapun yang ada di sekitarnya. Allahumma taqabbal minna innaka as-sami'ul alim wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa yudha'af wa ya'lamu ma tasna'un.